Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, tetap semangat, tetap bergantung kepada Tuhan tentunya dalam kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mempercayai Tuhan, yang menggantungkan, mengharapkan selalu kepada Tuhan, hatinya kepada Tuhan saja. Alkitab berkata kita seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita ingin belajar tentang bagaimana membedakan atau sudut pandang orang-orang yang memiliki kesombongan dan apa perbedaannya dengan kerendahan hati. Jadi kita ingin coba mempelajari karakter atau pribadi orang-orang yang sombong dengan orang-orang yang rendah hati, apa bedanya. Ada satu ayat berkata bahwa biarlah kita menangis dengan orang yang menangis, tertawa dengan orang yang tertawa. Orang sombong biasanya dia agak sulit melihat keberhasilan orang lain. Dia senang lihat orang susah, dia susah melihat orang yang senang. Tetapi Alkitab mengajarkan kita perlu tertawa dengan orang yang tertawa, menangis dengan orang menangis. Kita lebih mudah menangis dengan orang menangis, empati dengan orang-orang yang susah. Tetapi agak sulit tertawa dengan orang yang tertawa, senang dengan orang senang, agak susah. Karena itu kita melihat perbedaan antara orang yang sombong dengan orang yang rendah hati. Berikutnya, biasanya kalau orang yang sombong, dia mendasarkan hidupnya atau kelayakannya atau apa saja itu selalu berdasarkan apa yang diperbuatnya. Beda dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati biasanya dia mendasari hidupnya pada kebenaran salib Kristus, bukan kebenaran diri sendiri. Jadi apa saja yang menjadi sukses keberhasilannya, dia selalu melihat fokus kepada dirinya. Seperti yang sudah kita pelajari bagaimana Nebukadnezar, bagaimana orang-orang yang selalu mengalami kesulitan untuk mengalami kerendahan hati. Dia selalu tertujunya kepada akunya. Kalau kita orang yang rendah hati, kita harus melihatnya itu dari mana? Dari salib Tuhan. Dalam 2 Samuel 7 ayat 18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di depan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian. Jadi orang yang rendah hati kita lihat bahwa ketika dia berada pada sukses menurut orang, berhasil pada puncak-puncak secara orang dunia, mungkin punya jabatan, kedudukan, kita melihat bagaimana Daud berkata, siapa aku ini Tuhan, sampai aku, keluargaku, sampai Tuhan bisa sampai ke titik ini. Saya melihat juga dalam kehidupan kami, saya sampai di titik ini banyak orang berkata, wah Pak Dion enak, sukses, punya rumah, punya ini. Orang nggak tahu bagaimana. Dan kalaupun hari ini orang melihat saya sedemikian rupa, saya mau katakan bahwa benar-benar ini siapa saya ini gitu ya. Saya datang ke Siantar, diutus sendirian. Hari ini Tuhan percayakan istri, 4 anak, 4 cucu. Dan kalau ngelihat dari perbuatan saya, tentu saya nggak bisa katakan apa-apalah. Semua betul-betul karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Saya berdoa supaya sudut pandang atau sikap hati yang rendah ini boleh menjadi bagian hidup kita, di mana kita boleh melihat bahwa segala sesuatu bukan dari sudut kita, perbuatan kita, tapi semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Lalu yang berikutnya, biasanya orang sombong itu suka lebih fokus kepada kegagalan, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Dia kehilangan belas kasihan, dia kehilangan kemurahan hati, dia lebih mudah menghakimi, menjudge orang. Tapi orang yang rendah hati, perbedaannya di mana? Perbedaannya dia melihat ada kasih dan penerimaan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi ketika kita memandang, melihat kita ini nggak ada apa-apanya, kita akan punya belas kasihan dan kemurahan, sehingga ketika ada orang yang mungkin bersalah, ada orang yang mungkin Bapak Ibu punya kelemahan, ada orang yang mungkin kita lihat punya kinerja-kinerja yang belum seperti yang kita harapkan, kita bisa punya ruang gagal, ruang kesalahan, ruang pintu maaf lah. Orang sombong susah memaafkan, tidak mudah.
dia merasa benar. Saya mau ajarin kita, mungkin kita benar, tapi ketika hubungan demi terjalin di dalam rumah tangga, anak-anak, suami istri, mungkin kita perlu berkata, saya minta maaf, saya yang salah. Seperti Yesus, dia tidak bersalah, nggak ada salahnya, tapi menjadi salah, menjadi dosa bagi kita. Nah, ini kita melihat kerendahan hati yang luar biasa dalam kehidupan pribadi Yesus. Jadi orang yang rendah hati itu tidak sulit untuk mengampuni dan memaafkan, tetapi orang yang sombong sangat susah. Nah, berikutnya, orang yang rendah hati, dia bersedia menyerahkan haknya. Alkitab berkata Yesus tidak mempertahankan haknya. Dalam Filipi 2 ayat 5-6, kita disuruh taruh pikiran perasaan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Jadi orang yang sombong itu dia sangat mempertahankan haknya, hak untuk dihargai, hak minta untuk diperhatikan, ya selalu fokusnya dirinya gitu. Tapi orang yang rendah hati, dia rela Bapak Ibu menyerahkan haknya. Dia mengalah, ya. Bukan hanya slogan mengalah itu indah, tetapi sungguh-sungguh mengalah itu luar biasa, ya. Orang sombong butuh dihargai, butuh pencapaian, butuh pembuktian diri, dia perlu dipujian-pujian, ya. Dia perlu menunjukkan. Orang yang rendah hati nggak perlu menunjukkan apa-apa, karena dia tahu dia berharga. Bukan karena apapun, dia berharga karena Kristus telah mati untuk dia. Saya dan saudara kita berharga karena darah Yesus telah menebus kita, bukan karena apapun. Karena itu biarlah sudut pandang kerendahan hati dan kesombongan ini kita bisa semakin membedakannya, Bapak Ibu. Kita bisa semakin melihat, oh ya ini orang sombong, ini orang rendah hati. Jadi kita bisa membedakan bahwa ya kita perlu belajar, karena kita tahu bahwa jalan kerendahan hati adalah jalan untuk Tuhan bisa memakai hidup kita, bukan hanya untuk sekedar memberkati, tapi memakai hidup kita untuk jadi berkat, menjadi alat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi jangan sampai rencana Tuhan tidak maksimal, rencana Tuhan tidak sampai dalam hidup kita. Kenapa? Gara-gara kitanya, gara-gara kita sulit sekali menjadi pribadi yang sulit untuk dibentuk oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kasih karunia dan kerendahan hati daripada Tuhan sendiri melingkupi hati kita. Tuhan memberkati. Shalom.